lamba nayara lamba lamba. Urashaka marataka nayara lamba lamba. Haleluya, haleluya. Amin. Saat badai bergelora, kami serahkan kepada Bapak Gembala bersamamu. Bapak Kau Raja atas semesta, ku teraskan Kau badai apapun kami akan merasa tenang, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang menyertai kami, Allah yang sudah bangkit berkemenangan dan juga meninggalkan Roh Kudus untuk menyertai kami sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Roh Kudus yang ada pada kami akan membuat kami mengerti. Setiap kami yang mendengarkan, kami pasti mengerti, karena ada Roh Kudus yang menerjemahkan, yang mengajarkan, yang memberikan pengertian kepada kami. Dan Roh Kudus yang ada pada hamba-Mu ini akan berkata-kata seperti Bapa Surgawi ingin katakan, pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya, kita tetap antusias ya, amin. Saudara kekasih, kalau 2 dan 3 minggu yang lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang kuasa yang diberikan dari kematian Kristus, kebangkitan, dan juga pencurahan Roh Kudus, amin. Kita sepakat itu ya, kita masih ingat? Saya akan ulangi ayat itu di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, nya di sini adalah Yesus. Menerima Yesus, percaya Yesus, diberinya kuasa. Diberinya, nya di sini adalah nya besar. Jadi diberi oleh Yesus, diberi oleh Bapa kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dari kematian dan kebangkitan Kristus, dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang sesungguhnya kita adalah manusia, ciptaan, dibentuk oleh Allah ketika penciptaan. Ya, kita manusia diberi kuasa katanya, supaya katanya semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, menjadi anak pencipta, yang padahal kita adalah ciptaan, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nya di sini adalah Kristus Yesus. Setiap orang, saya, saudara yang percaya Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Saya ulangi, kita adalah manusia yang dibentuk, yang diciptakan. Allah adalah pencipta, pembentuk. Kalau kita percaya Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Karena untuk menjadi anak Allah itu nggak gampang dan susah, nggak mungkin. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, itu memungkinkan saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Jadi ada kuasa yang menyertai saya dan saudara untuk menjadi anak Allah. Allah itu penguasa, berarti kita adalah anak-anak penguasa. Allah itu berkuasa, maka kita juga menjadi anak-anak Allah yang berkuasa. Kalau anak, pasti dia punya ahli waris ya. Ahli waris. Dia mewarisi, bukan hanya warisan dari harta bendanya, tetapi dia mewarisi juga gen. Di dalam darahnya ada darah orang tuanya kan? Tubuh dan darah, karakter, sifat, pembawaan, semua. Kalau papa mamanya darah A, anaknya pasti darah A. Kalau papa mamanya darah A atau B, anaknya bisa AB atau A atau B. Karena itu yang diturunkan. Kalau saya dan saudara adalah anak Allah, maka segala sesuatu yang ada pada Allah akan diturunkan. Gen itu akan diturunkan kepada saya dan saudara. Itu sudah harus begitu. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa untuk memungkinkan. Sehingga kita nggak lagi bicara saya manusia yang penuh dengan dosa, yang wajar kalau jatuh, yang wajar kalau lemah. Kalau itu adalah warisan dari dosa, jatuh, lemah, berbuat jahat, itu warisan dari dunia. Tetapi kita sudah diambil, ditebus oleh darah Kristus, bukan lagi menjadi milik dunia, tetapi menjadi milik Allah. Bukan hanya menjadi miliknya, tetapi kita diangkat, diberi kuasa, diberi mandat untuk menjadi anak-anak Allah. Kita memegang otoritas Allah juga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bukankah saudara semua adalah orang yang percaya Yesus? Saudara diberi kuasa. Bahkan firman Tuhan di dalam Roma katakan bahwa firman itu tidak jauh daripadamu. Sementara alam semesta diciptakan oleh firman. Firman Tuhan bilang tidak jauh tetapi dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Apa yang terucap dari mulut Allah, apa yang ada di dalam hati Allah, ada juga di dalam mulut kita dan hati kita. Itulah yang dimaksud dengan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ketika Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, Dia menyertai kita. Yang disebut Allah Immanuel itu Allah beserta kita. Dia berikan rohnya, Dia tinggalkan rohnya untuk ada beserta dengan kita, sehingga disebut dengan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukan hanya menyertai saya saja, tetapi kita. Katakan amin. Kata kita tidak seperti apa yang orang dunia bilang, kita, lu aja kali, gua enggak. Bukan begitu ya. Kita adalah kita, saya dan saudara semua. Itu kita. Kisah pasal 1 ayat 8. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Ke dunia ini Roh Kudus diturunkan. Kamu di sini secara jamak kita tadi, tetapi kamu juga di sini bicara soal tunggal, personal. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, tubuhmu adalah secara personal, pribadi. Dan roh Allah yang diam di dalam diri kamu adalah roh yang dari Allah. Jadi Roh Kudus yang ada pada kita adalah roh yang sama dengan roh yang ada pada Allah, dengan roh yang ada pada Kristus, dengan roh yang melayang-layang ketika penciptaan manusia, alam semesta. Roh yang sama ada pada Allah, roh yang sama ini juga ada pada saya dan saudara. Katakan amin. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan katanya kalau roh itu sudah turun, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, katakan sudah ada pada saya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan pencurahan roh ini diawali dari sana, ujung bumi, sampai juga dengan di Majalengka, di mana saya dan saudara ada hari ini. Dan karya penyelamatan tidak berhenti sampai di Majalengka ini saja. Karya penyelamatan tidak hanya berhenti sampai hanya pribadi saya. Saya memiliki keluarga. Karya penyelamatan saya juga sampai kepada keluarga rumah tangga saya. Saya punya anak-anak, menantu, karya penyelamatan juga ada pada mereka. Cucu, karya penyelamatan juga ada pada mereka. Kemudian kita pergi keluar, memberitakan kabar, menjadi saksi. Jangan pernah kita berpikir, wah kalau gitu kita harus jadi hamba Tuhan semua, jadi penginjil semua. Tidak selalu begitu. Memang ada panggilan secara khusus dari Tuhan tentang seseorang. Tetapi yang dimaksud menjadi saksiku ini adalah kehidupan kita menjadi satu suratan yang terbuka. Kehidupan kita menjadi satu contoh kesaksian, menyaksikan, menyatakan, memperlihatkan, menunjukkan bahwa kita adalah umat tebusan Allah yang sudah diampuni dosanya. Yang tadinya milik dunia sekarang menjadi milik Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Kesaksian itu yang harus muncul dalam hidup saya dan saudara. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, sekarang kita hidup di luar, keluar dari dosa. Kalau dulu pemarah, sekarang peramah. Dulu mudah tersinggung, sulit mengampuni, sekarang bermurah hati. Salah satu karakter anak Allah juga, karena Bapa surgawi memiliki yang kita kenal dengan hati Bapa. Hati Bapa itu hati yang berkemurahan, hati yang lembut, hati yang baik, hati yang mau menolong, hati yang mau berkorban, hati yang melepaskan pengampunan, hati yang mau menerima orang lain apa adanya, hati yang mau kembali menerima kesalahan orang lain. Itu yang disebut dengan hati Bapa. Kalau kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka hati Bapa pun harus ada dalam hidup kita. Apa yang dikatakan Yesus ketika dia di kayu salib? Orang yang teraniaya, orang yang dicemooh, orang yang direndahkan, padahal dia Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Ketika salib menggantung tubuhnya, memakut tubuhnya, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Ini adalah hati Bapa surgawi. Hati yang penuh pengampunan harus juga ada pada kita. Hati yang penuh pengampunan itu ketika mungkin orang lain mengecewakan, dia mau terima kembali orang yang mengecewakan itu. Dia kasih juga kesempatan untuk orang itu mengikuti jejak langkah Tuhan. Kita tidak memberi selalu label kepada seseorang ketika dia satu kali jatuh. Dia dulu pernah mencuri, dia dulu pernah berzina, dia dulu pernah mengecewakan, dia dulu pernah. Dan label itu selalu melekat, dan kita ingat terus label itu. Oh, orang ini pernah menyakiti saya, orang ini pernah berzina, orang ini pernah berkhianat, orang ini pernah wah. Kalau kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kita diberikan kemampuan untuk mengampuni dan mengambil label itu dan membuang label itu. Sama seperti Bapa tidak lagi mengingat-ingat dosa kita, maka karakter Allah, hati Bapa itu juga ada pada kita. Kita juga tidak mengingat lagi dosa dan kesalahan orang lain. Bahkan ketika ditanya, dulu dia pernah begini-begini, aduh lupa ya, dia pernah nyakiti saya apa enggak gitu. Lupanya ini bukan karena lupa ingatan atau menjadi pikun, karena memang dia sudah tidak lagi mempermasalahkan, tidak lagi mengingat-ingat. Ada seseorang, saudara kekasih, dia berusaha untuk bagaimana dia mempunyai dan selalu berpikir positif. Ya. Dia mempunyai 2 kantong. Satu kantong rapih, tertutup. Segala yang baik, kejadian yang baik dalam satu hari itu dia catat. Dan segala sesuatu yang baik dia ingat, dia catat, kemudian dia masukkan ke kantong yang utuh, yang masih bagus. Sesuatu yang buruk dia catat juga, tetapi dia tidak satukan di dalam kantong yang utuh ini. Dia masukkan di kantong yang bolong. Sesuatu yang baik dia tulis lagi, kemudian dia masukkan ke kantong yang masih bagus, lengkap, tidak bolong, tidak rusak. Sesuatu yang tidak baik dia masukkan ke kantong yang bolong. Selesai sudah, ketika 1 minggu dia mulai ambil kedua kantong ini. Kemudian dia membuka kantong yang utuh, yang masih bagus, yang tidak rusak. Dia ambil satu persatu kertas, segala sesuatu kejadian dari hari ke hari yang baik, dia baca lagi. Dia tersenyum. Dia ambil lagi, keluarkan terus, dia ingat terus, dia ingat terus, dia ingat. Dan ini semua sudah dikeluarkan, kemudian dia ambil kantong yang bolong tadi. Dia keluarkan, dia cari-cari kemana kertas yang isinya segala sesuatu yang kecewa, yang dia alami, yang duit dia sudah masukkan ke kantong yang bolong ini. Dia cari-cari nggak ada. Karena apa? Semua sudah berjatuhan, tidak tersimpan dengan baik. Seperti itulah kira-kira hidup kita. Mari yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Yang bukan baik, yang tidak manis, yang tidak sedap didengar, yang berkenan, itu yang dipikirkan. Yang tidak manis, tidak sedap didengar, tidak berkenan, bukan disebut kebajikan. Lepaskan, jangan diingat-ingat, jangan disimpan. Sebab kalau tidak, di dalam kehidupan kita seringkali memori itu keluar semua.
Dan itu muncul semua. Kalau tadi kantong yang bolong tetap menyimpan catatan-catatan yang merusak, yang tidak baik, kita ingat semua, kedua-duanya muncul di dalam benak kita. Dan itu akan meresahkan. Kita akan mengingat lagi orang-orang yang pernah menyakiti, orang yang kita kecewa, wah segala macam. Kita pernah jatuh dalam dosa. Ingat lagi. Akhirnya tertuduh. Tetapi kita diberi kuasa untuk melakukan yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Ya. Kalau kita menjadi umat tebusan Allah, bukan saja percaya Yesus, tetapi kita juga menerima Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita bukan saja diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi kita juga menyaksikan bagaimana karakter Allah, kepribadian Allah, hati Bapa surgawi ada juga dalam hidup kita. Kemudian tadi dikatakan di dalam kisah, kita menjadi saksi. Orang akan melihat, dan di dalam diri kita ini menjadi satu kesaksian kepribadian Kristus yang ada dalam hidup kita. Karakter Kristus ada dalam karakter kita. Ya. Aku melatih diriku untuk meneladani Kristus supaya hidupku menjadi teladan bagi banyak orang agar mereka diselamatkan. Sekali lagi, karya penyelamatan tidak berhenti sampai di dalam hidup kita. Ya. Allah sudah mengaktualisasikan apa yang ada di dalam hidupnya. Habis-habisan Dia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Habis-habisannya sampai apa? Sampai mati di kayu salib, menyerahkan kehidupannya secara full, powerful. Ada satu kekuatan yang untuk menyerahkan semuanya itu untuk saya. Apa yang ada padanya dia serahkan semua untuk kita semua, untuk agar kita selamat. Abraham Maslow, seorang ahli jiwa, dia mengkategorikan kebutuhan manusia itu ada 5, saudara. Dan pencapaian yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Ada di pucuk itu tertinggi, di mana apa yang dia lakukan adalah sesuatu pencapaian dari segala sesuatu yang ada padanya. Dia aplikasikan, dia turunkan dalam kehidupannya. Ya. Apapun yang ada di dalam hidupnya, dia berikan, dia pertaruhkan. Abraham Maslow yang adalah dia ahli jiwa, bahwa di dalam diri seseorang ada satu keinginan, ada satu kebutuhan yang harus dicapai, dan itu bisa tercapai kalau aktualisasi diri itu sampai dia dapat. Kemudian apa? Dia rasa penghargaan. Kebutuhan seseorang begitu ya, butuh dihargai gitu kan. Kemudian hidup bersosialisasi. Kemudian kebutuhan hidup juga rasa aman. Kemudian fisiologis, yang di dalamnya makan, minum, pakaian. Itu akan terbawa, akan terjadi, akan terlaksana kalau kita mengaktualisasikan diri kita maksimal. Allah sudah memberikan itu kepada kita maksimal sampai Yesus turun dan harus mati supaya kita selamat. Hati Bapa ini adalah hati untuk menyelamatkan dunia ini, melepaskan, memindahkan orang dari dosa kepada hidup yang benar.
Sudah dinyatakan dari kematian dan kebangkitan Kristus, full. Dan itu diberikan kepada kita yang menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang memiliki kuasa untuk diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tadi saya bilang, karya penyelamatan tidak berhenti sampai saya, tapi harus juga sampai kepada orang lain. Karya penyelamatan tidak hanya berhenti sampai gereja penyebaran Injil Majalengka, sampai Sapin ada di kampus ini, setelah itu sudah beres. Tidak, tetapi mereka harus pergi dan berangkat. Gereja Tuhan pun harus bergerak seperti itu, mengaktualisasikan dirinya, berusaha memberikan segala potensi yang ada. Bukan hanya cukup kita diberkati, kita diselamatkan, tetapi bagaimana orang lain diselamatkan dan diberkati. Bagaimana dengan kehadiran Kristus dalam dunia ini menyelamatkan saya, memberkati saya. Begitu juga dengan karya penyelamatan yang sudah ada pada saya dan saudara. Orientasi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, saya hidup diberkati, kemudian titik menikmati berkat. Tidak. Kita harus berpikir juga bagaimana Kristus berpikir, Allah berpikir, Kristus berpikir. Penjangkauan. Segala berkat gak usah lagi dipertanyakan tentang bagaimana kita hidup berkecukupan. Karena itu sudah pasti Dia akan memelihara kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, mari kita jangan menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Kita harus juga sampai kepada ini visi misi kelompok keteladanan Kristus Gereja Penyebaran Injil. Aku melatih diriku untuk meneladani Kristus supaya hidupku menjadi teladan bagi banyak orang. Untuk apa? Supaya mereka diselamatkan. Bagaimana Kristus sudah berkorban untuk menyelamatkan saya dan saudara, Dia berikan habis-habisan untuk ada di dalam aktualisasi diri. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang seperti itu juga, bukan hanya memikirkan hanya saya, makan saya, pakaian saya, keuntungan saya, dan kita nggak peduli kepada orang lain. Yang mau makan mau enggak terserah, salah sendiri kenapa menjadi orang miskin. Tidak, Allah tidak pernah ajarkan itu. Yesus tidak pernah ajarkan itu. Kalau kita merasa bahwa menjadi anak-anak Allah, adakah ciri-ciri dan karakter Allah dalam hidup kita? Yesus bilang kepada murid-muridnya, ketika aku lapar, haus, telanjang, kamu tidak memberikan aku makan, tidak memberikan aku minum, tidak memberikan aku pakaian. Murid-muridnya berkata, kapan ya Tuhan Engkau telanjang, lapar, haus? Yesus bilang apa? Yesus nggak bilang, aku dari pagi belum makan. Nggak ada satu